Kita patut juga sebagai masyarakat untuk mengingatkan Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan komitmen dari Pak Kapolri sendiri. Pak Kapolri ini ingin polisi ini menjunjung tinggi yang namanya presisi. Jadi tidak boleh ada kesalahan yang membuat kredibilitas presisinya itu jadi rusak. Itu berikutnya yang lagi hangat-hangatnya ya, dan pemberitaan selalu yang mungkin terviral ya saat ini. Ini mengenai kenapa Polri menjadi tidak presisi dalam kasus Verdi Sambo. Nah ini judulnya ya, ini judulnya. Asumsinya menjadi bola salju ya di masyarakat, dan intinya banyak publik menginginkan kejelasan, transparansi. Tapi yang saya kira yang kasihan itu Divisi Humas ya. Divisi Humas, karena Divisi Humas ini pasti bekerja sangat keras untuk membangun citra yang baik kepolisian begitu. Nah, tapi dengan kasus-kasus semacam ini menjadi sorotan ya, agak terganggu begitu. Pasti ini istilahnya karena nilai titik rusak susu sebelanga begitu ya. Tapi semoga saja ini polisi bisa secara transparan ya menjelaskan hasil penyelidikannya. Nah, gimana Bang Ahmad ini menyimak hal ini? Ini sangat santer sekali di masyarakat, Bang. Silakan, Bang. Iya, saya kira kita harus bersabar ya sebagai masyarakat ya. Karena tim khusus ini akan bekerja kabarnya membutuhkan paling lama 7 hari. Ya, berarti kira-kira minggu depan lah kita dapat yang sejernih-jernihnya, sejelas-jelasnya. Ya, tapi kita patut juga sebagai masyarakat untuk mengingatkan Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan komitmen dari Pak Kapolri sendiri. Pak Kapolri ini ingin polisi ini menjunjung tinggi yang namanya presisi. Presisi itu artinya itu zero tolerance for mistake. Zero tolerance for mistake gitu ya. Itu namanya presisi. Jadi tidak boleh ada kesalahan ya yang membuat kredibilitas presisinya itu jadi rusak gitu. Nah, dalam konteks keadilan ya, ini menarik karena yang sedang dituntut, yang sedang diperjuangkan, yang sedang ingin diketahui oleh publik ini bagaimana keadilan ketika ini menyangkut di internal institusi polisi sendiri. Kita tahu kalau konfliknya antara polisi dengan luar, ya seringkali ketika ini menyangkut polisi dengan pihak luar, seringkali penilaian polisi tidak balance. Seringkali ya, saya tidak katakan semuanya, tapi seringkali. Tetapi kalau yang kaitannya sama internal, kalau dengan internal aja tidak balance, berarti ada problem di dalam pengelolaan tubuh kepolisian. Ya, ini kan dua-duanya ini perwira aktif, dua-duanya ini kalau kita menggunakan asas praduga tak bersalah, ini kan kedua-duanya kan butuh yang benar nih Brigade J yang udah jadi korban atau Brigada E yang menembak gitu loh. Ini kan masih di mata masyarakat ya kelihatannya narasi yang disampaikan adalah yang salah ini Brigade J. Ya, karena Brigade J ini yang tanda kutip ya ditembak karena melakukan satu kesalahan. Ya kan? Nah, tetapi kita sampai poin ini ya, kita ingin sampaikan bahwa ketika ini kaitannya dengan internal kepolisian, maka publik bertanya-tanya, bisakah pihak institusi kelembagaan ini berlaku balance? Karena nanti problematik
Karena dua-duanya kan kesatuan yang sama. Begitu dia memenangkan ya ternyata yang faktanya berbeda, apa opini yang disampaikan dengan fakta ini berbeda. Ini kan kesannya ada yang ingin dilindungi gitu loh. Saya ingin sampaikan bahwa publik ini selalu mengawal ya pemberitaan mengenai kasus tembak menembak ini, dan saya kira di situasi teknologi yang sudah semakin deras, sosial media berkembang di mana-mana ya, orang bisa mengutip siapapun, saya kira tidak ada celah untuk menutupi kasus ini, karena sebaik-baiknya kebohongan yang ditutupi ya, ini akan terkuak cepat atau lambat di era sosial media ini, Bro Eko, Bro Mustafa. Oleh karena itu kita ingin ingatkan bahwa tidak ada cara yang terbaik untuk meningkatkan kredibilitas kelembagaan selain cara kejujuran. Cara mengungkapkan fakta apa adanya meskipun itu pahit ya mungkin buat segelintir orang. Tapi cara kejujuran itulah yang paling baik untuk meningkatkan citra dan kredibilitas kelembagaan. Saya kira ini Bro pesan ya awal saya dalam topik ini. Ya mungkin dari saya ya, menurut saya sih gini ya, terlalu mahal gitu ya pihak kepolisian, institusi kepolisian jika dia tidak berani terbuka, transparan terhadap peristiwa ini. Artinya reputasinya itu terlalu besar lah yang dipertaruhkan gitu ya. Karena siapapun yang sekarang menjabat kan nanti juga akan pensiun, akan sudah tidak ada di kepolisian. Tapi kan kepolisian ini akan tetap ada gitu loh, selama negara ini ada gitu loh. Jadi orang bisa ada dan pergi, tapi institusi itu harus tetap ada, dan makanya ketidaktransparan misalnya dilakukan, tidak ada memenuhi rasa keadilan masyarakat, ini akan jadi sangat merugikan institusi kepolisian. Karena hanya untuk misalnya melindungi personal-personal, tidak memberikan informasi secara jelas gitu ya. Sekarang kan mungkin masyarakat banyak yang merasa janggal dan lain sebagainya, termasuk keluarga dari almarhum Brigadir J ya, yang juga videonya sudah viral kemana-mana gitu. Artinya keluarga di sana juga banyak mempertanyakan lah seperti apa sih yang terjadi. Itu mungkin dari saya, Bang. Ya, saya kira karena publik itu sekarang sudah era keterbukaan ini banyak menerima informasi, ada yang secara apa istilahnya selektif menerima informasi, mengkajinya, dan tapi lebih banyak yang menelan mentah-mentah informasi yang masuk. Ini yang dikhawatirkan seperti itu ya. Makanya saya kira untuk mengembalikan citra dengan walaupun ada sesuatu yang mungkin menjadi sesuatu yang buruk ya, tapi kalau memang itu kejujuran, transparansi, saya kira masyarakat malah akan mengapresiasi. Artinya kepolisian ini punya integritas yang baik, gitu ya. Jadi ini hal yang begini ya, kesempatan untuk bisa menampilkan bahwa polisi profesional. Saya kira ini kesempatan gitu ya. Kemudian ya memang masyarakat pasti heran dengan ketua RT-nya juga nggak tahu kejadian ini. Tidak ada. Jadi gini, Bro. Seperti apa nih, Bang? Ya, saya kira saya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan Mustafa ya, bahwa reputasi kelembagaan itu jauh lebih penting daripada melindungi patinya, perwira tingginya ya. Ini satu prinsip menurut saya. Oleh karena itu ini mendukung prinsip yang saya sampaikan tadi, bahwa kalau Kapolri sampai turun tangan membentuk tim khusus karena merasa ini akan mengganggu kredibilitas kepolisian, maka jalan terbaik untuk menjaga kredibilitas institusi adalah dengan jalan mengungkapkan apa adanya. Saya setuju dengan istilah science crime investigation, karena dalam science crime investigation itu kesalahan itu sedikit dan yang terkuak itu adalah kebenaran karena berdasarkan sains.
Ya, saya kira ini kita perlu dukung ya tindakan Pak Kapolri dan tim khususnya ini. Ini harus kita dukung. Tapi ada yang menarik ya menurut saya yang menjadi concern saya, yaitu ketika saya membaca komentarnya Pak Mahfud MD. Ini saya akan sampaikan, akan saya sharing di sini. Ya, Pak Mahfud MD ini merinci 3 kejanggalan kasus. Ya, di sini beliau sebutkan, dan saya kira ini kita sudah sama-sama memahami ya, bahwa ya pertama itu adalah masalah ini yang disebutkan sebagai kejanggalan pertama. Kenapa kok ada jeda waktu karena waktu libur? Ya, Pak Mahfud katakan di sini menyoroti waktu diumumkan kasus penembakan. Kalau alasan 3 hari karena itu hari libur, lah apakah kalau hari libur masalah pidana boleh ditutup-tutupi begitu? Yang pertama. Yang kedua, kejanggalannya menurut Pak Mahfud adalah penanganan tidak sinkron. Keterangan polisi dari waktu ke waktu berbeda, dari satu tempat ke tempat lain berbeda. Ya, mungkin Pak Mahfud mengkritik cara penyampaian informasi yang dilakukan oleh Pak Humas Polri, Pak Ramadan ya. Ini dikritik beliau. Kenapa kok beda-beda informasinya, kayak bertele-tele begitu, tidak to the point. Dan yang ketiga, ya, sambung Mahfud, kejanggalan terjadi di rumah duka. Kok jenazah tidak diperkenankan melihat kondisi jenazah tidak diperkenankan dilihat oleh keluarga korban, keluarga yang berduka begitu ya. Semua fakta yang janggal itu menurut Mahfud MD harus segera diluruskan oleh Pak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Nah, poin saya adalah bukan saya mengutip kejanggalan-kejanggalannya Pak Mahfud, tetapi saya bingung dengan statusnya Pak Mahfud MD ini. Statusnya Pak Mahfud MD ini kayak bukan Menko Polhukam. Dan kayak juga bukan Ketua Kompolnas. Ya. Karena Breko. Ya. Breko. Ya. Karena kalau kaitannya dengan status beliau sebagai Menko Polhukam, di mana beliau membawahi institusi polisi juga, harusnya beliau tidak perlu mengungkapkan kejanggalan ini di publik menurut saya ya. Cukup dipanggil pihak Kapolri sebagai Menko Polhukam, apalagi sebagai Kompolnas, Ketua Kompolnas, memanggil kemudian bilang, Anda ini harus koreksi, coba deh narasi cara penyampaiannya jangan berbeda-beda dari waktu ke waktu. Coba deh Anda koreksi deh. Tanpa harus menyebutkannya itu ke publik gitu loh. Paham nggak maksud saya, Bro Mustafa? Iya, betul. Jadi saya mengkritik cara kerja Pak Mahfud MD sebagai orang dalam pemerintahan. Apa Pak Mahfud MD ini ingin mengatakan bahwa dia udah hopeless dengan mengomong ini di internal, sehingga dia perlu ngomong ke publik misalnya. Atau Pak Mahfud MD ini ingin mendapatkan satu pemberitaan sehingga dia jadi seolah-olah menjadi orang yang menjadi pengamat gitu, yang selalu benar kan, karena pengamat juga selalu benar biasanya. Tidak mau dipersalahkan sebagai Menko Polhukam gitu loh. Jadi arti lain adalah apa, jangan-jangan Pak Mahfud tidak mau dipersalahkan apa yang terjadi di institusi Polri, di mana institusi itu menjadi bagian tugas pembinaannya sebagai seorang Menko, mengkoordinasikannya gitu. Nah, ini yang saya agak bingung. Saya tidak tahu yang jelas apa alasannya, tetapi saya kira secara etika, ini saya common sense saja. Kalau saya seorang pejabat dan yang tidak baik adalah anak buah saya, pertama, saya akan bilang ke anak buah saya transparan. Yang kedua, saya nggak perlu banyak ngomong ke media, saya koreksi, karena itu aib saya juga. Benar nggak? Iya. Aib saya juga, saya sebagai pimpinan kok kenapa saya ngomongin nyalain anak buah saya, nanti ada kesan ketidakpercayaan anak buah saya terhadap saya nanti. Nah, itu berbahaya sebagai satu institusi negara ya, yang harusnya memastikan koordinasi ini berlangsung efektif, karena Menko itu kan tugasnya menteri koordinasi, menteri koordinator yang tugasnya mengkoordinasikan. Nah, ini yang saya concern, saya kira saya
tidak memahami apa maksud Pak Mahfud MD dengan mengatakan seperti itu, tetapi kok secara etika ada problem ya Pak Mahfud ngomong seperti itu. Kalau yang ngomong selain Pak Mahfud saya setuju. Dan saya kira sudah banyak juga diomongkan oleh Komnas HAM, pemerhati HAM itu juga sudah ngomong dalam narasi yang kurang lebih sama dengan Pak Mahfud MD. Saya kira kalau saya boleh ya menjadi orang yang bisa memberikan satu pandangan ya. Pandangan saya adalah ya harusnya Pak Mahfud bisa melakukan sekali lagi satu event tanpa harus mengkritik. Dia undang Pak Kapolri ke kantornya, dia undang si siapa tuh Kadif Propamnya, karena penembakan itu terjadi di Kadif Propam. Dia undang ke kantornya, kemudian setelah dia buat rapat, kemudian dia persilakan anak buahnya untuk menjelaskan kepada publik apa yang sebenarnya terjadi. Apa data temuan sementara yang diketahui oleh mereka berdua. Nah, saya kira itu untuk mengembalikan kredibilitas dari pihak kepolisian juga. Nah ini ya saya kira saya perlu kritik Pak Mahfud MD dan cara beliau mengkoreksi institusi kepolisian dengan cara tidak mengkoreksi self correction internal, tetapi malah menjadikan ini menjadi kontroversi di kalangan publik begitu. Ya, saya kira masyarakat menginginkan polisi ini, citra polisi ini baik ya tentunya, dan memperbaiki citra itu tidak harus dengan menutupi kesalahan, tapi bagaimana self correction dari Polri ini bisa dilakukan sehingga institusi ini akan terus menjadi lebih baik, dan masyarakat sangat mengharapkan seperti itu ya. Artinya Polri ini sangat didukung oleh masyarakat. Nah, dan intinya kita dukung upaya Kapolri membentuk tim khusus ya untuk mengungkap ini semua, dan semoga hasilnya segera bisa diumumkan ke publik sehingga publik tidak ada opini-opini liar ya, yang kasihan juga ya, istilahnya tidak bagus gitu ya, tidak bagus. Ya mungkin untuk topik ini sedikit tambahan dari saya, Breko. Ya silakan. Saya menarik juga tadi Bang, selain ada Pak Mahfud, saya juga membaca pernyataan dari ini Irjen Napoleon ya, yang kepolisian yang kena kasus juga ya, yang diwawancarai media tentang kasus ini gitu. Nah, jawabannya menurut saya cukup menarik. Dia bilang kan sebetulnya ngapain kepolisian bikin-bikin TGPF segala macam yang melibatkan jenderal-jenderal gitu loh. Artinya ini kan sebetulnya perkara yang bisa ditangani secara biasa saja, misalnya dengan Kapolres, atau kenapa harus melibatkan ada TGPF segala macam, yang itu pasti akan ada keuangan negara juga gitu loh di sana gitu loh. Seperti itu kan. Jadi sebetulnya kalau memang betul ada equality before the law, harusnya kan kasus ini ditangani secara equality gitu. Sama aja di depan hukum, termasuk proses penanganannya, bagaimana tahapannya dan lain sebagainya. Jadi ya nggak terlalu perlu lah sebenarnya melibatkan sampai Kapolri pun harus masuk ke dalam tim seperti itu. Karena ini akan banyak membuang sumber daya negara untuk mengurusi kasus yang terjadi seperti ini. Mungkin Bang Matur ada tanggapan nggak sedikit tentang hal ini? Ya, saya sih posisi saya mendukung lah apa yang dilakukan oleh Kapolri ya dengan membentuk tim khususnya, Mus. Ya meskipun sebenarnya mudah ya menurut beberapa pendapat orang, tapi saya kira dengan tim khusus ya TGPF, tim gabungan pencari fakta, apalagi di dalamnya ada institusi di luar kepolisian ya seperti Komnas HAM dan Kompolnas. Ya, saya kira itu satu hal yang positif. Artinya ada semangat untuk terbuka. Tetapi yang penting adalah bukan hanya mengungkapkan kasus ini sesuai dengan faktanya, tetapi menindak kenapa kasus atau pemberitaan di awal ini disembunyikan. Saya kira orang-orang yang mencoba menyembunyikan ini perlu diinvestigasi. Dia punya kepentingan apa untuk menyembunyikan ini ya, mulai dari
informasi-informasi yang simpang siurnya. Siapa yang memerintahkan jenazah Brigadir J itu tidak boleh dibuka? Siapa yang memerintahkan ratusan kepolisian berdasarkan saksi dari keluarga itu kayak mengepung rumahnya itu? Itu kan pasti atas perintah institusi. Dan menurut saya yang memerintahkan itu perlu diinvestigasi. Ya, kenapa kok dia bisa melakukan begitu? Apa dia tidak tahu bahwa mereka ini adalah penjunjung tinggi kebenaran, penjunjung tinggi fakta? Kok mereka ketika dapatkan perintah yang tanda kutip agak aneh, ya, mereka masih melaksanakan ya, padahal kan mereka bisa melaporkan ke mekanisme yang ada. Ya, apa karena mereka takut? Gitu misalkan, atau mereka tertekan. Nah, ini yang perlu diurai. Siapa yang menekannya? Siapa yang ditakutinya? Menurut saya tidak hanya kasus fakta itu sendiri, tetapi turunan-turunan sampai kemudian kenapa harus dibentuk TGPF, tim khusus gabungan ini. Ya, berarti ini ada orang-orang tertentu di dalam institusi yang mindsetnya bukan mindset presisi sebagaimana mindsetnya Pak Kapolri, tapi mindsetnya kalau itu benar menguntungkan saya akan ungkap, tapi kalau kebenaran itu merugikan saya akan saya tutupi. Itu yang problem menurut saya. Kayak kembali lagi kepada apa yang disampaikan tadi, bahwa kredibilitas institusi Polri jauh lebih besar daripada melindungi pati-patinya. Ya kan? Jadi bongkar semua. Dan orang-orang yang memiliki mindset kebenaran itu diungkap kalau itu tidak merugikan dirinya, itu yang harus kita singkirkan dalam institusi dimanapun. Jadi orang yang memegang amanah publik, apalagi dia punya jabatan tinggi, udah disumpah, ya kita giring dia untuk melaksanakan tugasnya membela kepentingan publik, meskipun itu akan menyakiti diri dia dan keluarganya. Itulah yang kita inginkan dari kebijakan publik ini, bro. Bukan kebijakan publik yang memanfaatkan kebijakan publik untuk kepentingan dirinya, keluarga, dan kelompoknya. Itu namanya perilaku koruptif. Itulah bedanya kebijakan publik negara maju dengan negara berkembang. Kalau negara maju soal-soal etika ini udah clear. Tapi kalau kita ini masih banyak orang masuk ke jabatan publik untuk memanfaatkan posisi jabatan publik untuk kepentingannya sendiri. Tapi kalau negara-negara maju atau negara-negara yang memang menjadi negara idaman kita, itu orang-orang yang masuk ke dunia kebijakan publik itu adalah orang-orang yang niatnya mengabdi kepada masyarakat, bukan memperkaya atau melindungi diri dia sendiri. Saya kira itu. Ya, baik. Saya kira sudah cukup clear ya. Kita dukung terus Kapolri untuk mengungkap ini semua dan masyarakat bisa mendapatkan informasi yang gamblang dan tidak bertanya-tanya lagi dan semuanya selesai dan polisi bisa disibukkan oleh hal yang lebih penting, ya, lebih urgent, gitu ya, skala prioritasnya. Ya baik, sebelum kita lanjutkan ke topik berikutnya, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel Ahmad Nur Hidayat dan simak terus, jangan salah arah setiap hari.